Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Kau beri ibu-ibu, Kau beri Bunda di surga Maria. Dan Yesus sangat menghargai peranan ibu, peranan wanita dalam karya-karyanya. Bantu kami ya Bapa untuk memuji, mengagungkan, dan memuliakan para ibu dengan segala partisipasi mereka dalam kehidupan manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Injil hari ini kita menjadi sangat yakin dan sangat pasti bahwa Yesus mewartakan bersama para wanita. Tidak hanya memuji Yesus, memuji Maria, tetapi membawa para wanita dan orang-orang yang cukup terpandang dalam kerajaan itu. Kusa, istri dari bendahara Herodes misalnya sebagai contoh. Tapi juga ada orang-orang berdosa, wanita-wanita berdosa lainnya ikut serta dalam karya Yesus, bersama-sama pergi diajak oleh Yesus untuk mewartakan kabar gembira. Dan ini suatu fakta yang mencengangkan dan fakta yang menggembirakan bahwa Yesus tidak terperangkap pada patrilianisme, garis bapak, garis ayah, garis patrilineal, ayah yang menentukan segala-galanya dan seterusnya, tidak. Tapi Yesus justru di sini kita melihat menghargai wanita. Karena juga saya kira dan saya duga ibunya Maria berperan besar di dalam pembentukan karakter yang demikian. Jadi Yesus sungguh menghargai ya manusia, entah dia pria, entah dia wanita, tetapi di sini jelas sekali Yesus memberikan kesejajaran antara laki dan perempuan. Jadi saudaraku terkasih, terutama kaum ibu, bersyukur dan berterima kasihlah bahwa Yesus sungguh-sungguh menghargai wanita. Peran Anda di dalam gereja sangat luar biasa. Peran Anda semua di dalam masyarakat juga luar biasa. Peran para wanita di mana-mana itu menunjukkan suatu nilai yang tak terhingga yang diberikan oleh para wanita. Tanpa wanita menurut saya dunia akan sepi. Tanpa wanita dunia akan menjadi kering. Ya, yang sangat manusia yang rasional, lelaki yang menguasai kehidupan, ya, lalu unsur feminin, unsur wanitanya tidak ada, akan terjadi sesuatu yang mengeringkan dan membuat tidak bahagia. Kebahagiaan, kedamaian adalah para wanita, dan hidup rohani adalah gerakan wanita. Coba saja kalau kita perhatikan berapa banyak yang aktif di gereja, mungkin 75% adalah para wanita. Para lelaki mungkin 25% dimanapun juga. Ya. Dan itulah kita bisa melihat bahwa dengan adanya wanita kita bisa melihat devosi ya, devosi Maria, devosi Hati Kudus Yesus, devosi kerahiman ilahi. Hampir semua kebanyakan adalah wanita. Wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang kuat dalam penderitaan. Kita bisa melihat bagaimana para wanita bangun pagi-pagi, ya, dan merawat, masak, mendidik anak, melayani suami, bekerja lagi dan seterusnya. Dari pagi hingga pagi. Ketika anak sakit, dia sungguh-sungguh memberikan seluruh dirinya kepada anak itu. Tidak tidur sekalipun demi anak itu. Luar biasa, saudara. Nah, tanpa mengabaikan hal tersebut, kita bisa melihat di sini. Bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh menghargai peran wanita, menghargai Anda semua. Karena itulah maka saya sangat salut kepada para wanita yang mempertahankan keluarga, ya, dengan segala risiko, dengan segala beratnya kehidupan ini, tetap mempertahankan harmoni keluarga. Bahkan mungkin dia harus mengorbankan cita-cita pribadi, mengorbankan niat pribadi demi keluarga, demi anak-anak. Dan ini saya salut sungguh-sungguh.
Karena itulah ketika dalam keluarga wanita itu tercederai entah karena pelakunya sendiri atau karena apa, menjadi semacam runtuhlah pilar-pilar keluarga itu. Ya. Nah, saudaraku terkasih, di samping itu kita lihat bahwa wanita juga berkarya dalam gereja, ya, mendekor gereja, melatih anak-anak asmika, ya, kemudian ikut rapat, ikut sini dan segala macam. Itu semua menunjukkan sesuatu yang harus kita puji dan kita syukuri, bahwa para wanita sungguh-sungguh berperanan dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat peranan Bunda Maria dalam karya keselamatan gereja. Dan satu hal yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa dalam diri psikologi dalamnya Carl Gustav Jung, bahwa dalam diri lelaki ada unsur feminitas, unsur kewanitaan. Ya, di unsur wanita juga ada unsur maskulinitas. Jadi dalam diri kita itu ada seperti yin yang dalam simbolisme orang Tionghoa. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa lelaki pun harus mengembangkan aspek feminitasnya, aspek kontemplatifnya, aspek doanya, aspek emosinya, aspek kedekatan, keakraban, kemesraan. Tanpa itu lelaki akan sangat kering. Ya. Maka pertumbuhan hidup pribadi seorang laki misalnya, dia harus tumbuh empati, dia tumbuh compassionate, dia tumbuh hidup mistiknya, dia tumbuh hidup kontemplatif. Itu adalah unsur kewanitaan. Sebab itu membutuhkan suatu ketabahan, kekuatan, membutuhkan sesuatu yang kekuatan dan daya-daya yang tak dapat dimiliki oleh para lelaki. Sekali lagi, semoga Anda para ibu, para wanita berkarya, ya, menumbuhkan keakraban, kemesraan, kedekatan dengan sesama, tetapi juga terlebih dengan Tuhan. Aspek kontemplatif dalam diriku harus tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang menunjukkan compassionate, belas kasihan. Kalau kita melihat kerahiman nilai, itu adalah rahim. Siapa yang punya rahim? Wanita. Jadi seorang lelaki harus memiliki sikap kerahiman, penuh kasih kepada siapapun juga. Tuhan memberkati Anda. Bersyukur dan berterima kasih untuk para ibu, para wanita yang berkarya dimanapun, dengan penuh keyakinan kekuatan. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.